Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya Prodi S1 Ilmu Komunikasi? Pada hari ini, saya Robikal Muntaha Meliala, sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa, senang sekali dapat menjumpai Anda dengan pokok bahasan baru, yaitu tentang proses komunikasi massa. Teman-teman masih ingatkah saat pertemuan pertama kita sudah mendiskusikan bahwa yang menjadi tolak ukur komunikasi massa adalah ketika komunikasi itu berjalan dengan dibantu distribusi media massa. Ingat ya, media massa itu berbeda dengan media sosial, maka yang menjadi ruang lingkup kajian pada komunikasi massa adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa cetak, press, media auditif radio, media visual, gambar atau lukisan atau media audiovisual seperti televisi dan film. Dan yang dimaksud dengan media di sini adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai target massa sebanyak mungkin. Dan ini biasanya tak terlepas dari kajian media massa mainstream, yaitu surat kabar, majalah, tabloid, radio, televisi, dan film. Selanjutnya, dan di pertemuan pertama kita sudah membahas siapa itu Harold de Lasswell. Dan pada pertemuan ketiga ini kita dapat menentukan satu kasus komunikasi massa yang dapat dikaji dengan formula Harold de Lasswell. Ingat, Harold de Lasswell sendiri merupakan fisikawan yang mengemukakan formula komunikasi itu adalah kegiatan yang berjalan satu arah atau linier, yang terdiri atas rumusan who, says what, in which channel, to whom, and with what effect. Who itu artinya adalah siapa atau komunikator, siapa yang mula-mula menyampaikan pesan. Sedangkan says what itu berarti berkata apa atau pesan apa yang disampaikan. Lalu in which channel yang artinya melalui saluran apa, media apa yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Lalu to whom, siapa yang menerima pesan itu atau siapa yang menjadi komunikannya. Lalu with what effect, di sini efeknya apa setelah pesan itu berhasil disampaikan dari komunikator ke komunikan, yang mungkin terdiri atas efek kognitif, afektif, ataupun behavioral. Nah, pada formula de Harold Lasswell ini sebenarnya kita dapat menganalisa beberapa poin penting, diantaranya adalah control studies, analisis pesan, analisis media, analisis khalayak, dan analisis efek. Jadi diingatkan kembali bahwa formula Harold de Lasswell ini terdiri atas rumusan who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Yang artinya who adalah komunikator, orang yang mula-mula menyampaikan pesan melalui media massa ataupun tanpa menggunakan media apapun. Lalu says what yang artinya adalah mengatakan apa atau isi pernyataannya apa, pesannya apa. Lalu in which channel berarti melalui saluran atau media komunikasi apa dia menyampaikan pesan si komunikator itu. Lalu to whom, kepada siapa atau audiensnya siapa yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sedangkan efek di sini adalah hasil atau efek yang dirasakan ketika pesan itu disampaikan kepada penerima sesuai yang dituju. Nah, inilah yang dimaksud dengan analisis efek. Nah, ada satu model komunikasi yang ditemukan oleh Shannon dan Weaver yang menyatakan bahwa information search menciptakan sebuah message untuk dikomunikasikan. Pesan terdiri atas kata-kata, baik itu tulisan, gambar, musik, dan lain-lain, diubah ke dalam bentuk signal oleh transmitter atau pemancar sesuai dengan saluran yang akan digunakan. Pesan dapat diterima atau diteruskan melalui saluran kepada receiver. Saluran adalah media yang dapat menyalurkan isyarat dari pemancar kepada penerima. Receiver menyusun kembali sinyal tersebut menjadi sebuah pesan sehingga sampai kepada tujuan atau destination. Sementara itu, dalam perjalanannya, sinyal memiliki potensi untuk terganggu oleh berbagai sumber gangguan atau noise surge yang ada di sekitarnya.
Jadi pada model Shannon and Weaver ini menjelaskan bahwa proses komunikasi itu tidak selalu berjalan lancar loh teman-teman, saudara-saudara. Karena masih ada potensi gangguan yang dapat timbul di tengah perjalanan ketika komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan. Macam-macam bentuk gangguan itu bisa salah satunya adalah hambatan semantik, mekanik, ataupun hambatan fisik, begitu. Jadi ketika kita sudah berbicara pada komunikasi massa dan kita berbicara komunikator yang sifatnya kompleks, lalu menggunakan bantuan media massa, pasti ada potensi gangguan yang menyebabkan pesan itu tidak berjalan mulus. Nah, inilah yang dikemukakan oleh model Shannon and Weaver. Jadi, kita sebagai pengamat dan praktisi komunikasi harus dapat memperhatikan dan mempertimbangkan dan menyadari juga bahwa komunikasi itu tidak selalu berjalan mulus, pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Apalagi kalau sudah komunikatornya dalam bentuk kompleks seperti komunikasi massa ini, selalu ada saja potensi gangguan yang dapat menyebabkan pesan yang disampaikan kepada komunikator itu tidak tepat makna atau tidak dapat dimengerti oleh komunikan karena berbagai sumber gangguan. Seperti itu teman-teman. Jadi, jika komunikator tidak mempunyai kemampuan untuk menyadari pesan yang dikirimkan tidak selalu diterima dengan makna yang sama oleh penerimanya, maka hal itu merupakan penyebab bagi kegagalan komunikasi. Ketika kita ingin menjadi komunikator yang efektif, maka diperlukan pertimbangan yang sangat matang untuk menyusun pesan. Berikut juga memilih media yang digunakan yang dapat meminimalisir sebanyak-banyaknya kemungkinan pesan itu disampaikan tidak tepat makna. Jadi harus hati-hati dalam merangkai suatu pesan kepada komunikan atau audiens, apalagi jika melalui media atau saluran tertentu. Dan salah satu contoh dari kasus yang bisa kita kaji atau bedah menurut model Shannon Weaver ini, jika teman-teman atau saudara masih ingat waktu pandemi beberapa tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan bahwa masyarakat Indonesia terutama PNS tidak boleh pulang mudik saat Idul Fitri. Dan ternyata pesan itu disampaikan tidak tepat makna bagi audiens atau komunikannya. Karena sejatinya ada hambatan yang terjadi di situ. Pertama terkait waktu penyampaian yang tidak serentak gitu. Yang kedua, pengertian dari mudik itu yang dianggap sedikit aneh dan sedikit berbeda antara pengertian Bapak Presiden Joko Widodo dan juga masyarakat Indonesia. Saya masih mengingat kasus itu terjadi ketika beliau diwawancarai oleh Najwa Shihab di talk show Mata Najwa atau podcast Mata Najwa. Beliau mengatakan istilah mudik dan pulang kampung adalah hal yang berbeda, sedangkan sebagian masyarakat Indonesia menyatakan hal itu adalah hal yang sama. Hambatan semantiklah yang terjadi di sini sehingga proses komunikasi massa tidak berjalan lancar. Yang idealnya ketika pesan itu disampaikan oleh pemimpin negara atau aparat pemerintahan dan kebijakan itu sebenarnya harus ditaati oleh semua masyarakatnya. Tetapi sosialisasi tidak berjalan dengan lancar karena ada hambatan semantik di situ, hambatan penggunaan bahasa yang rancu untuk dimengerti oleh komunikan, sehingga komunikasi massa yang berjalan dapat kita simpulkan di situ tidak berjalan dengan lancar karena masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan ya, yang tidak mematuhi aturan itu dan tetap pergi mudik saat pandemi kemarin. Demikian teman-teman contoh kasus yang dapat saya berikan terkait kasus komunikasi massa yang dapat dibedah oleh Shannon dan Weaver yang menyatakan bahwa pasti selalu ada potensi gangguan yang menyebabkan komunikator tidak dapat menyampaikan pesan secara tepat makna kepada audiens atau penontonnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di pokok bahasan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.